Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dekan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elvi Sukaisi STH. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Yaken Ambon. Dengan nomor induk mahasiswa 152501040730. Saya mengajar di SD Negeri 027 Tenggarong Seberang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG pembelajaran batch 3 tahun 2025. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawa sebuah materi yang berjudul Aku Mau Bersahabat Dengan Semua Orang. Materi ini merupakan materi kelas 5 SD. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Berdiri. Beri salam kepada guru. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita semua sehat karena Tuhan yang memberkati kita semua. Anak-anak, kita bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dengan sebuah pujian beragam-ragam ya. Kita menyanyi beragam-ragam. Beragam-ragam, 1, 2, 3. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dialah Raja, segala raja. Sekarang kita mau berdoa. Siapa yang hari ini kebagian ataupun gilirannya berdoa? Saya Bu. Ya, Fidel yang berdoa untuk kita hari ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami Tuhan sehat Tuhan dan bisa lulus sekolah Tuhan. Ya Tuhan, kami Tuhan mau belajar Tuhan, tolong Tuhan bukalah pelajaran ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Fidel. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita mau absen dulu ya. Arsel, Hadir Bu. Carmen, Hadir Bu. Juliana, Hadir Bu. Kimora, Bu. Fidel, Hadir Bu. Wiki, Hadir Bu. Devalina, Hadir Bu. Randy, Hadir Bu. Farel, Hadir Bu. Miguel. Hadir Bu. Ya, kita semuanya hadir hari ini ya. Semuanya sehat. Dan Ibu minta kita berdiri ya. Kita berdiri, kita tepuk konsentrasi ya. Ayo kita tepuk konsentrasi. Nanti kalau tepuk
konsentrasinya nanti sebut namanya, sebut nama temannya ya. Ayo, 1, 2, 3. Konsentrasi. Cepat. Yeay. Waktunya tuh biar ya, ya silakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Tuhan, kita masih semangat. Nah, ini judulnya hari ini ya, kita mau belajar ya. Ini ada judulnya di sini, aku mau bersahabat dengan semua orang. Nah, ibu mau bertanya, menurutmu apa itu sahabat sejati? Teman dekat, Bu. Ya, teman dekat. Teman yang tidak memilih teman. Ya, tidak memilih-milih teman. Ada lagi? Kayak itu sahabat sejati. Tidak memilih-milih teman, teman dekat. Pernahkah kamu bertengkar dengan temanmu? Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Meminta maaf, Bu. Minta maaf, Bu. Hah? Meminta maaf kepada teman. Apakah kita harus bersahabat hanya kepada Apakah kita harus bersahabat hanya dengan orang yang sama dengan kita? Tidak. Ya. Jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kasus sederhana tentang pertemanan dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai kasih dan damai. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menunjukkan contoh penerapan sikap bersahabat yang mencerminkan buah roh, kasih, damai, sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar ini. Ini angka berapa? 6. Angka 6. Ya, karena ini ada 2 teman di situ. Kalau yang sebelah kanannya mengatakan itu angka 9. Kalau yang sebelah kiri mengatakan ini 6. Nah, itu ada apa tulisan di bawahnya? Karena mereka begitu ya, salah paham. Akhirnya salah paham. Anak-anak silakan menonton. Ini ada video. Ya. Kalian lihat apa makna dari video
maknanya yang kalian dapat? Apa maknanya yang kalian dapat di situ? Dari video tadi, dari gambar tadi? Ya, prasangka buruk, dia salah paham ya. Nah, anak-anak, seringkali di dalam kita berteman, ya. Seringkali di dalam kita berteman, terkadang timbul prasangka buruk atau kesalahpahaman, ya. Timbul kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Karena kesalahpahaman timbullah pertengkaran, seperti kedua teman tadi yang mengatakan ini 9, ini 6. Ya, kalian tadi ya, kalian tadi ribut ya. Nah, kalian tadi salah paham. Nah, seperti gambar video yang kita tonton, ada kesalahpahaman di sana. Ya, jadi anak-anak dalam membangun persahabatan yang kuat, membangun persahabatan yang positif dengan semua orang merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menunjukkan iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi dalam membangun persahabatan yang sejati, kita tidak boleh memilih-milih teman, tetapi kita merangkul semua orang ataupun merangkul semua perbedaan. Salah satu kunci ya untuk kita mencapai persahabatan yang baik itu tergantung pada karakter yang kita miliki, ya. Yang dikenal dengan buah roh. Dan 3 buah roh di dalam ya. Sebenarnya 3 buah roh itu ada 9 ya. Yang tiga di sini ada apa tadi? Ada sabar, ada damai, ada kasih. Nah, anak-anak. Nah, semuanya sudah paham? Ya, sudah paham. Sekarang kita berdiskusi, kita kerja kelompok ya. Kita kerja kelompok, silakan mencari kelompoknya masing-masing ya. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Kita buat kelompok, nanti kelompok. Ya, nanti kalian kerjakan soal yang nanti Bu bagi. Memperhatikan ya, silakan memperhatikan, ada beberapa soal di sana ya. Ada studi kasus. Ya anak-anak, di sini ada studi kasus ya. Di sini ada studi kasus, kalian perhatikan di kertas LKPD. Yang pertama itu studi kasusnya, Rara dan Sinta adalah teman baik sejak kelas 1. Mereka selalu pergi ke sekolah bersama dan bermain bersama. Suatu hari, ada murid baru bernama Adi. Adi adalah anak yang pemalu dan pendiam. Rara mulai bermain dengan Adi dan mengajaknya bergabung. Namun, Sinta merasa Rara melupakannya. Sinta mulai mengabaikan Rara dan tidak mau lagi bermain bersama Rara, bingung dan sedih dengan sikap Sinta. Nah, tugas kelompok yang kalian kerjakan, yang pertama, kalian mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi di dalam cerita di atas. Ya, masalah pertama, masalah kedua. Nomor 2, bagaimana cara Rara dan Sinta menyelesaikan masalah ini? Tuliskan minimal 2, ya, minimal 2 solusinya. Yang pertama dan yang kedua, ya. Kemudian soal nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang kamu berikan mencerminkan buah roh, kasih, damai, sabar. Nomor 4, ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi Rara atau Sinta? Silakan, ya.
Silakan kalian menjawabnya ya. Ayo, kerjakan. Silakan kalian tulisnya di LKPD. Ya. Ya, tugas kalian menganalisis masalah, menemukannya, dan menemukan solusinya yang terbaik. Didasari oleh nilai-nilai kasih, sabar, damai. Ya, kalau sudah, perhatikan ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, sekarang presentasi. Ya, kita presentasi. Hanya jawab kelompok, ya. Hanya jawab kelompok. Kelompok yang pertama, siapa yang mau pertama? Kelompok. Ya. Ini kelompok apa? Ya, kelompok matahari. Terima kasih saya mewakili teman-teman dari kelompok matahari akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama anggota kami adalah Juli, Wiki, Reva, Miguel, dan Karel. Nama kelompok kami adalah kelompok matahari. Nomor 1, identifikasi masalah apa saja yang terjadi dalam cerita di atas. Masalah pertama, Sinta merasa Rara sudah melupakannya karena sekarang Rara
Masalah kedua, Sinta menjadi marah dan mulai mengabaikan Rara sehingga persahabatan mereka terganggu. Nomor 2, bagaimana cara Rara dan Sinta menyelesaikan masalah ini? Tuliskan minimal 2 solusinya. Solusi pertama, Rara bisa berbicara baik-baik dengan Sinta dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melupakan Sinta. Tetapi ini mengajak adik agar tidak merasa sendirian. Solusi kedua, Sinta bisa belajar memaafkan Rara dan ikut bermain bersama adik supaya mereka bisa berteman bertiga dan tetap akur. 3. Jelaskan bagaimana solusi yang kamu berikan mencerminkan bahwa kasih, damai, sabar. Penjelasan. Saat Rara dan Sinta saling berbicara dengan jujur dan memaafkan, mereka menunjukkan kasih kepada teman. Mereka juga menciptakan damai karena tidak ingin terus bertengkar. Dengan sabar, mereka mau mendengar dan memahami perasaan satu sama lain, sehingga persahabatan mereka menjadi lebih baik. 4. Apa yang kamu lakukan jika kamu berada di posisi Rara atau Sinta? Jika aku menjadi Rara, aku akan menjelaskan dengan lembut kepada Sinta bahwa aku tetap ingin berteman dengannya, sambil mengajak adik supaya tidak merasa sendirian. Jika aku menjadi Sinta, aku akan berusaha mengerti perasaan Rara dan tidak cemburu. Aku akan ikut bermain bersama mereka supaya kami semua bisa berteman baik dan saling menyayangi. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Tadi kelompok apa tadi? Kelompok bulan ya? Ya, kelompok bulan ya. Terima kasih untuk semua yang mewakili kelompoknya masing-masing. Sekarang semuanya sudah paham? Ya, sudah paham tentang studi kasusnya? Ya, sekarang tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok bulan, kelompok matahari, ada? Ya. Menurut kalian, apakah kalau kita berprasangka buruk itu salah? Ya, menurut kalian apakah berprasangka buruk itu salah? Silakan diskusi dengan teman-teman. Ya, menurut kamu apakah berprasangka buruk itu salah? Gimana? Ada jawaban? Ya, coba. Iya, karena itu bukan kebenaran. Ya, karena itu bukan kebenaran. Ya, berprasangka buruk itu tidak baik, tidak benar. Ya, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Ada lagi pertanyaannya? Ada buruk. Ada? Ya, coba Matahari. Menurut kalian dalam berteman apakah kesalahan pahaman itu perlu? Menurut kalian apakah kesalahpahaman itu perlu? Mana? Tidak, karena akan merusak pertemanan. Oh ya, karena merusak pertemanan ya. Jadi berprasangka buruk itu tidak baik, tidak benar untuk merusak pertemanan. Ya. Ya, jadi dari diskusi kita hari ini, apakah semuanya sudah paham? Nah, anak-anak, dari diskusi kita hari ini, ya, dalam berprasangka buruk, salah paham, ya, jadi tidak perlu karena itu tidak baik, tidak benar, ya. Di dalam bersahabat, menjalin hubungan yang erat, penuh kita di dalam menjalin persahabatan, kita penuh percaya, ya, penuh kepercayaan kita di dalam menjalin persahabatan kita, ya. Kita saling mendukung teman-teman kita yang lainnya, ya. Kita saling mendukung teman-teman kita, jangan hanya kita membutuhkan teman kita pada waktu mereka
senang, tetapi kita juga harus mendengarkan mereka pada waktu mereka sedih. Ya. Nah, jadi anak-anak sebagai anak Tuhan ya, sebagai anak Tuhan, mari kita membangun pertemanan kita, persahabatan kita dengan semua orang. Jangan kita pernah memilih-milih teman ya, jangan pernah memilih-milih teman, jangan karena perbedaan latar belakangnya, ekonominya ya, kita mau berteman sama orangnya, tapi tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus berteman dengan semua orang apapun latar belakangnya, ekonominya ya. Sudah jelas? Ya, sekarang Ibu mau membagi ya, membagikan kertas, kalian menuliskan komitmen kalian ya. Kalian menuliskan komitmen kalian, bagaimana caranya kalian bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kalian ya. Ya. Nanti tulisnya di kertas ya. Ya, tulis. Silakan kalian menulis ya. Menulis komitmen kalian. Acara apa yang kalian buat supaya menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kalian ya. Silakan ditulis. Nggak usah kasih tahu temannya, tapi komitmen diri sendiri. Apa yang aku buat supaya aku bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman. Sudah, kalau sudah dilipat, lipatnya yang rapi ya, lipatnya yang rapi. Nanti Ibu akan mendoakan kalian semua. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Dari kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini, yang pertama anak-anak bisa melihat bahwa bersahabat dengan semua orang itu memiliki makna yang lebih dalam. Yang pertama, kita harus menerima orang lain tanpa syarat, ya. Menerima orang lain tanpa syarat. Bersahabat berarti menerima temanmu apa adanya, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Kita tidak boleh memandang suku, kita tidak boleh memandang latar belakang ekonomi atau kepintaran saat memilih teman, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita saling peduli dan tidak berburuk sangka, ya. Saling peduli, tidak berburuk sangka. Kita harus menunjukkan kepedulian yang tulus, bukan hanya pada saat kita butuh. Ini berarti senang. Saat teman senang, siap mendengarkan saat teman sedih. Selalu terbuka dan tidak cepat berprasangka buruk. Yang ketiga, bersahabat dengan semua orang memiliki makna yang lebih dalam. Yang ketiga, menghadirkan kebaikan. Ya, hubungan persahabatan harus membawa dampak positif. Sahabat sejati akan selalu mendorong kita menuju hal-hal yang benar dan baik. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Nah, jadi anak-anak, Ibu mau membagikan kertas LKPD untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Kerjakan di rumah. Nanti di pertemuan agama minggu depan nanti dikumpul, ya. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya nanti dikumpul ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya.
Ya, nanti kalian kerjakan di rumah. Sekarang kita mau mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi dulu. Kita memuji Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan. Kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Kita menyanyi Pujilah keluarga Tuhan. Pujilah keluarga Tuhan. Siap ya? 2, 3. Pujilah keluarga Tuhan, terjadi besar sekali. Semua saling. Semua saling mengasihi, betapa senangku mencari Tuhan, Raja Tuhan. Ya, Tuhan, kita bersyukur, kita saling mengasihi di dalam Tuhan, kita saling mengasihi. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak. Pada hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang aku mau bersahabat dengan semua orang. Jadi terima kasih untuk semangat anak-anak ya. Ya, Bu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan Tuhan memberkati masa depan kita semua ya. Jadi anak-anak silakan pegang kertasnya tadi ya, kertas komitmennya, dan Ibu mau mendoakan kalian ya. Kita akan berdoa bersama-sama, Ibu yang mendoakan. Jadi serahkan komitmenmu kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa, Ibu yang berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami dalam kami belajar materi pada hari ini, dan kami tahu bahwa Tuhan sudah menolong kami dari awal, pertengahan, sehingga berakhir. Adalah semuanya untuk memuji memuliakan nama Dia Bapa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena mereka pada hari ini boleh menuliskan komitmen mereka di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi komitmen mereka di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mendengar, Engkau menjawab apa yang menjadi komitmen mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka dapat boleh diberkati masa depan mereka, diberkati dalam masa kanak-kanak mereka ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami mau menutup pelajaran kami, materi kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, itu silakan untuk kembali.